Baik, nanti kita taruh dulu, nanti kita potong. Nanti kita potong. Tutupin. Tuh, HP-nya loh. Mencet-mencet sendiri. Sayang jangan gitu. Enggaknya di aja gitu. Tawa ini. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Fani Cynthia Devi Faisal. Dan ini suami aku. Namanya siapa, Mas? Namanya Agung. Mungkin ini jadi konten pertama kita Q&A. Jadi kita tuh masih belajar konten hari ini. Yang sebelum-sebelumnya itu kayak cuman video-video aja. Jadi kalau ngomongnya atau caranya masih belibet, ya maafkan kami. Dan kita tuh menikah itu baru 3 minggu. Jadi ya begini. Baik, sekarang aku mau ngasih pertanyaan ke suamiku. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Apakah sayang sudah siap? Sudah siap. Baik. Pertanyaan pertama. Apa 3 hal yang membuat sayang itu merasa dicintai? 3 hal yang merasa dicintai adalah perhatian, kasih sayang, kemudian tentunya senyum. Itu yang membuat saya jatuh cinta. Terus yang kedua, bagaimana perasaan sayang tentang keuangan kita? Apa yang ingin sayang rubah ke depannya? Tentang keuangan, tentunya di samping kita punya sumber penghasilan yang utama dari kita bekerja, tentunya nanti kita butuh tambahan sumber penghasilan, entah dari online, entah dari manapun, kita akan selalu usahakan, dan keuangan kita pasti kita atur sedemikian rupa supaya bisa tercapai untuk menjalani kehidupan di keluarga kita nanti. Baik, kita lanjut. Apa harapan sayang ke depannya? Dalam 5 tahun ke depan nih, harapan sayang itu apa untuk kita? Harapannya tentunya dari keluarga kecil kita ini jadi keluarga yang bahagia, harmonis, terus langsung dapat keturunan, momongan, kemudian dari karir, bekerja, penghasilannya jadi lebih meningkat lagi dan lebih lancar lagi dalam menjalani kehidupan di keluarga kita. Apalagi ya, apa hal yang paling membuat sayang itu merasa puas atau kurang puas tuh dalam hubungan kita tuh apa? Kira-kira apa yang membuat sayang tuh selama ini sama aku, yang membuat sayang puas sama aku, atau mungkin aku belum maksimal jadi pasangan atau apa itu? Menurut sayang tuh gimana sih aku tuh? Oke, jadi karena usia pernikahan ini kita masih dalam singkat, masih dalam 3 minggu, sejauh ini semuanya sudah tercapai dan sudah puas, sudah cukup, dan rasa cinta kasih sayangnya juga sudah sangat mencukupi. Terima kasih sayang. Terus apa yang perlu aku ketahui tentang sayang saat ini? Apa yang belum aku tahu tentang sayang? Apa sudah menurut sayang tuh apa yang belum aku tahu tentang sayang? Apa ini udah cukup? Apa aku udah ngerti semuanya?
Untuk saat ini saya rasa saya sudah cukup banyak tahu tentang saat ini dengan kepribadian saya seperti ini dan banyak hal lain saya pikir saya anggap sudah cukup mengetahui secara menyeluruh. Jadi aku udah berhasil belum jadi istri nih? Sudah berhasil, sudah lolos uji emisi, jadi sudah goal, sudah bagus. Yeay, kita lanjut lagi ya. Mungkin kalau masih sepaneng ya karena kita baru belajar, atau kalau kalian mau tanya-tanya nanti kalian bisa di komen. Terus apa visi dan misi pernikahan yang sayang inginkan di pernikahan kita yang selucu ini? Visi misi pernikahan kita ini tentunya yang paling utama adalah jadi keluarga yang harmonis sampai kakek nenek dengan segala mungkin keterbatasan. Tentunya kita harus segera upayakan dan visi misinya kita supaya keluarga ini jadi cukup, segalanya bisa tercukupi, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, apa harapan, cita-cita, keinginannya selalu tercapai. Di samping keluarga kita juga nanti akan mempengaruhi menjadi cahaya dari keluarga besar kita masing-masing. Jadi semuanya juga ikut bahagia. Seperti itu visi misi keluarga kita ini. Bagaimana cara kita, atau sayang aja deh karena sayang kan kepala rumah tangga ya, mengatasi konflik dalam rumah tangga ini tuh gimana kira-kira? Kalau ya yang namanya rumah tangga, kehidupan kan nggak mungkin akan mulus-mulus aja nih. Nanti nauzubillah kalau ada konflik atau apa, gimana cara sayang itu mengatasinya gitu. Apalagi sayang tahu kan aku ini orangnya rewel. Cara mengatasinya tentunya dengan kepala dingin ya. Jadi selalu saling mengerti batasan masing-masing. Setiap manusia itu pasti memiliki emosi, memiliki egonya masing-masing. Tentunya kalau misalkan disikapi dengan kepala dingin, lebih bersabar, lebih mungkin gantian secara ego, jadi itu akan secara emosional sama-sama dapat lah. Secara emosional saya dari suami dapat, dari istri juga dapat, karena bisa mengetahui mana sih aku harus diam, mana harus cerewet, karena nggak bisa kalau cerewet itu cuma dari satu pihak, jadi dua-duanya mungkin juga harus cerewet, tapi cerewet dari hal ini mungkin berbeda ya dari mungkin kalau dari pihak istri lebih ke verbal, tapi kalau misalkan dari pihak laki-laki mungkin yang non verbalnya cerewetnya kayak gitu. Jadi tuh intinya tuh semua yang kita lakuin di rumah tangga ini tuh harus setara ya kan sayang. Jadi ya, kita tuh harus seimbang sama rata. Jadi kayak apa-apa yang kita lakuin tuh kita harus bareng-bareng, kita harus setara dalam hal apapun, nggak boleh aku yang menang, kamu yang menang tuh kayaknya nggak akan jadi sih kalau menurutku. Jadi kayak kita harus sama-sama jalan bareng. Kita ibaratnya tuh kita harus susah senang bareng sih nek menurutku. Jadi kita harus menerima satu sama lain, ikhlas nerima bareng, ngadepi semuanya itu bareng-bareng. Karena semua itu kan memang nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Menurutku seperti itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kita selanjutnya. Nanti sebelum suamiku tanya gantian ke aku. Oke. Terus, apakah kamu siap? Jangan kayak gitu dong. Ih, ngulangin lo nanti lo. Pikat. Jangan gitu, biarin selesai. Terus, apakah gimana lagi?
nanti dikat aja. Apakah sayang itu siap memiliki anak dari aku? Terus gimana nanti tentang sekolahnya? Kita mau milih sekolah yang bagaimana ke depannya? Pola asuhnya itu gimana? Mau seperti apa sih? Maksudnya tuh kan kalau aku mau kerja lagi berarti aku harus gimana? Terus yang ngasuh siapa tuh gimana? Menurut sayang tuh apa harus pakai pengasuh atau daycare atau apa atau titipkan ke eyangnya atau gimana? Kalau pola asuh anak ini nanti, jadi kalau terkait pendidikan tentunya kita kasihkan pendidikan yang terbaik, dan terbaik ini juga mengukur dari kemampuan diri kita, keluarga kita, kemudian terkait bagaimana pola asuh nanti kita bisa bisa uh, saling backup. Mungkin nanti dari satu sisi butuh pola asuh dari seorang ibu, karena seorang anak ini juga butuh kasih sayang dari ibu, dan tidak lupa juga dari ayah, karena anak ini juga butuh kasih sayang dari seorang ayah, karena itu bentuknya berbeda, karena dari dua gender ini juga pasti akan berbeda cara penanganannya. Kemudian terkait nanti dengan orang tua juga nanti perlu kita perkenalkan, kita dekatkan dengan orang tuanya, dengan eyangnya, karena juga seorang anak juga perlu mendapatkan kasih sayang dari eyangnya. Jadi dia bisa tahu nih level untuk orang tua, kemudian ada level di atasnya, ternyata ada kakek, ada nenek. Cuma nanti untuk terkait butuh pengasuh mungkin juga bisa mungkin kita perlukan, tapi kalau untuk pengasuh sendiri saya inginnya dia sebagai asisten. Jadi tetap yang megang anaknya sendiri tetap orang tua, tapi untuk pengasuh sendiri itu sebagai asistennya dari orang tua. Jadi si pengasuh ini tidak memegang atau menghandle secara langsung, karena kita nggak tahu nih pengasuh kita ini backgroundnya seperti apa, pola pengajaran seperti apa, dari mulai kecil sampai dengan dewasa dia mendapatkan edukasi seperti apa. Kita nggak mau ternyata dari pola asuh dari orang tua atau dari pengasuhnya ini eh, menular lah ibaratnya, atau pola pendidikannya, sedangkan orang tuanya aja nggak kayak gitu, tapi kok dapat dari pengasuhnya kayak gini. Kita benar-benar mengantisipasi, mencegah supaya itu tidak terjadi. Jadi tetap mungkin diperlukan pengasuh juga boleh, tapi tetap lebih dominan dari orang tuanya. Jadi pengasuhnya ini sebagai asisten yang mungkin menyiapkan apa-apanya, dan yang memegang langsung tetap orang tua. Oke, jadi itu kita tetap pakai pengasuh, tapi pengasuhnya itu kayak hanya untuk jadi asistennya kita ya sayang ya. Misalnya kita repot atau kita apa seperti itu. Tapi keseluruhan tetap kita sendiri yang pegang. Jadi tidak pure mereka yang jagain itu enggak. Jadi kayak mereka tuh mbaknya itu mungkin nanti cuman untuk bantu-bantu kita ya sayang, kayak nyiapin apa tapi anak tetap semua yang handle kita. Mungkin mbaknya hanya bantu-bantu ini, bantu-bantu itu, seperti itu. Dan ini bagaimana pandangan sayang tentang isu-isu sensitif seperti perselingkuhan, poligami itu yang lagi rame di sosial media itu gimana? Apakah sayang termasuk di dalamnya? Apakah sayang sudah setia sama aku? Atau Tentunya pasti setia lah, karena walaupun usia pernikahan kita ini masih muda, tapi secara usia bisa dibilang bisa jadi saya ini sudah tua, Fintech. sudah old, jadi sudah mengalami berbagai macam apa istilahnya itu berbagai macam kehidupan yang gimana-gimana. Jadi ini sudah final, jadi kita setia,
Kemudian terkait isu poligami, saya tidak mengadopsi berpoligami, saya tidak mengadopsi tentang sikap hidup berpoligami. Kemudian juga terkait perselingkuhan, tentang konten-konten yang marak, saya juga tidak follow, tidak begitu memperhatikan, mengikuti berita-berita negatif tersebut, karena itu kayaknya nggak penting, nggak perlu, dan menurut saya kayaknya nggak usah sih diberikan perhatian lebih tentang isu-isu berita yang negatif seperti itu, karena takutnya dampaknya itu bakalan nggak baik juga kayak gitu. Oke, terus ini nih pertanyaan mungkin yang paling gong ya sayang ya. Kenapa menikahi aku? Kenapa memilih aku sebagai istri? Mungkin kan di luar sana tuh, di tempat saya yang kerja itu kan banyak cewek-cewek cantik, cewek-cewek yang lebih seksi dari aku. Karena aku kan gendut, kenapa memilih aku? Kenapa tidak memilih mereka mungkin yang lebih seksi dari aku, lebih cantik ya kan? Tuh kenapa aku? Oke, yang pertama, kalau untuk dalam pernikahan, kalau misalkan pertimbangannya hanya cantik saja, itu nggak cukup. Bukan berarti istriku ini tidak cantik ya, tapi ini suatu bentuk pertimbangan. Istri saya tetap cantik, tapi butuh faktor-faktor lain yang harus memenuhi dalam membina keluarga. Ini kita akan menikah, kita ini keluarga, jadi nggak cuman sekedar cantik aja. Jadi yang kita perlukan banyak sekali faktor, dan istriku ini faktor-faktor pendukungnya juga sudah komplit, sudah banyak, dan menurut aku paling layak, paling baik, paling cantik, kemudian dari seluruh kesekian yang mungkin pernah hadir di dalam hidup saya. Cie. Jadi sayang ini sayang sama aku. Sayang. Oke, baik. Sekarang gantian ya, gantian. Kita dengar pertanyaan dari suamiku. Mungkin dia mau menyampaikan unek-uneknya selama jadi suamiku ini yang baru beberapa hari ini. Kita coba kita tanya, kita gantian ngasih ke dia pertanyaannya ke aku. Kira-kira dia mau nanya apa? Coba. Oke, pertanyaan yang pertama buat istri, saya nggak lihat dari Google ya, ini benar-benar dari buah pikirannya saya langsung ya. Oke, pertanyaan yang pertama untuk istri saya, kenapa kok mau dinikahin sama saya? Kenapa kok memilih saya, sedangkan dari berbagai macam laki-laki banyak yang ganteng, banyak yang kaya, banyak yang lebih banyak lah ibaratnya gitu. Plusnya kenapa memilih saya yang istilahnya belum jadi apa-apa, coba. Ini pertanyaannya hanya dibalik ya. Kenapa ya? Karena aku sayang. Terus karena jadi suamiku itu kayak beda aja sih menurutku, beda dari yang lain karena mungkin beliau itu lebih sabar ngomong aku yang super rewel ini, yang apa-apa harus dar der dor ini, dia itu sabar banget. Apa-apa tuh aku tuh nggak tahu, ini menurutku sendiri ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa aku tuh lebih diratukan sih nek menurutku. Jadi aku tuh kayak ngerasa aku tuh jadi wanita yang paling beruntung karena ya sabar. Jadi kayak kita saling menghormati, bukan berarti aku seenaknya sendiri karena suamiku sabar, itu enggak. Karena sejauh ini tuh memang sangat sabar sama aku. Mungkin apa yang aku minta tuh langsung berangkat gitu loh, kayak enggak nanti-nanti, kayak ya udah ayo siap-siap kayak gitu. Terus aku tuh diantar ke pasar setiap hari. Semoga ini bukan hanya karena kita masih mantan baru ya. Semoga selamanya tuh aku diantar belanja. Jadi aku tuh diantar belanja. Nggak boleh belanja sendiri. Padahal pasarnya tuh cuman di depan sana. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang super keren. Seperti itu.
gitu. Makanya kenapa aku memilih dia, karena dia tidak ada duplikatnya, dia hanya satu dan dia super baik, sabar, meratukan aku, menerima segalanya di diriku, kurangku, nyebelinnya aku tuh nyebelin tau gitu. Pertanyaannya sudah selesai sampai dengan saat ini, jawabannya juga lumayan memuaskan lah. Mungkin nanti pemaparannya akan ditambahkan di konten berikutnya ya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian, kemudian ini saya lanjutkan kepada istri saya. Ya udah seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan di konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah.